PT MNC Capital Indonesia Tbk berkomitmen untuk fokus pada pasar keuangan digital. Kita akan membahas strategi bisnis MNC Capital Indonesia bersama Chief Technology Officer MNC Group, Yudi Hamka. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Mas Rudi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Pak Yudi, ini kalau kita bicara soal digital, ini sebetulnya kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 dan nampaknya berbagai bisnis itu akan bersentuhan dengan internet, begitu ya? Betul Mas. Nah ini MNC Group, MNC Capital juga nampaknya sudah mulai ke arah sana. Iya Mas, jadi mungkin saya jelaskan sedikit bahwa bisnis di MNC Group itu terbagi tiga. Yang pertama adalah media, yang kedua financial services, dan yang ketiga adalah lifestyle, property, and hospitality. Nah di media sebetulnya kita sudah memulai transformasi digital itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Makanya saat ini kita bisa menghadirkan beberapa world class over the top OTT seperti Vision Plus, kemudian SCTI Plus, kemudian kita juga punya portal-portal berita yang mempunyai unique visitor yang cukup besar dan sangat populer. Itu sudah dimulai. Nah, saat ini kita sedang fokus untuk melakukan transformasi digital di area financial services. Tentunya kita mulai dengan pengembangan dari banking, insurance, securities, trading, sampai yang terakhir kita di arah e-money, e-wallet, dan juga digital remittance. Oke, yang disiapkan apa saja Pak? Ini khusus untuk yang MNC Capital ya? Apa saja yang sudah disiapkan? Ya, yang disiapkan adalah kita sedang membangun, sebentar lagi kita akan luncurkan mobile banking versi baru yang nanti akan kita lanjutkan dengan pengembangan digital banking sampai akhir tahun ini. Ini akan menarik sekali karena semua proses akan dilakukan dari mulai onboarding sampai selesai akan dilakukan secara digital. Kita terus mengembangkan platform online trading kita. Kita punya platform yang namanya MNC Trade. Luar biasa sekali karena MNC Trade itu sejak beberapa tahun yang lalu kita luncurkan. Ini platform untuk orang bisa jual beli saham, bisa lihat research terkait dengan saham-saham yang tertentu yang mereka ingin transaksikan. Itu pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Kita ada pertumbuhan dari 2017 ke 2018 lebih dari 170%. Kemudian di 1 tahun terakhir ini sudah hampir 200% pertumbuhannya terkait dengan registered user di MNC Trade platform ini. Kita juga punya MNC Trade platform syariah, kita juga punya virtual trading yang nanti memfasilitasi para pengguna yang belum terbiasa main di pasar modal, dia di dalam virtual environment sampai dia siap untuk masuk ke production platformnya. Kemudian kita juga membangun digital insurance yang namanya Hario, di mana pembelian asuransi sekarang sudah bisa dilakukan semuanya secara online. Baik itu asuransi kecelakaan, asuransi kematian, asuransi pendidikan, dan berbagai macam jenis asuransi sampai asuransi yang sifatnya umum juga bisa dibeli lewat online. Kemudian kita juga mengembangkan MNC Duit, ini platform yang khusus untuk reksadana, jadi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya atau dananya ke reksadana, berbagai macam produk reksadana kita siapkan MNC Duit, dan kita di akhir tahun yang lalu mendapatkan perizinan full dari Bank Indonesia untuk e-money, e-wallet, dan juga digital remittance. Ya, kita meluncurkan platform yang namanya SPIN. Nah ini SPIN itu singkatan dari Smart Payment Indonesia, Made in Indonesia for Indonesian. Ya, yang ini yang kita harapkan akan menjadi pemain baru di area e-money ini, dan alhamdulillah di awal tahun ini kita juga sudah disertifikasi KRIS oleh Bank Indonesia. Artinya SPIN meskipun masih tergolong baru di market, kita sudah terkonek ke 3,6 juta merchant yang ada di seluruh Indonesia, Mas. Oke, kalau yang terbaru berarti SPIN ini ya? SPIN merupakan produk kita yang terbaru, ini e-money, e-wallet, tapi nanti kita akan bungkus dalam satu ekosistem karena kekuatan MNC Group dan juga MNC Capital ini khususnya adalah di ekosistem di grup yang cukup lengkap. Oke, artinya di sana ada asuransi, ada pasar modal gitu ya, terus kemudian ada banking juga. Nah, tadi untuk yang mobile banking, untuk yang MNC Trade sama yang Hario, ini tahun ini juga sebetulnya dikembangkan atau sebetulnya sudah jauh-jauh hari, Pak Yudi? Ya, kalau Hario itu kita mulai kembangkan sejak dari akhir tahun lalu. Ya, kita dalam proses fase 2 sekarang. Artinya kita menambahkan banyak sekali produk, dan yang paling fokus adalah bagaimana kita bisa bukan hanya memberikan platform, tapi menawarkan produk yang sifatnya juga digital. Ya kan, nanti akan ada inovasi-inovasi baru yang terus kita akan kembangkan. Untuk khusus untuk bank, kita tahun ini akan sangat fokus untuk mendigitalisasi banking kita karena kita lihat potensinya cukup besar, Indonesia cukup besar, dan kita juga punya area di mana kita tidak harus lagi ke depannya buka cabang, kita tidak harus lagi punya ATM network yang cukup besar. Semua ini bisa dilakukan secara online, lewat apps, orang bisa melakukan aktivitas perbankan mereka. Oke, ini untuk tingkat penggunanya sendiri, kita bicara soal mobile banking misalkan Pak Yudi. Ini
apakah ada ketika ada peningkatan penggunaan digital, ada juga yang menurun di offline-nya atau bagaimana? Kita saat ini memang melihat bahwa online itu tumbuhnya luar biasa dan salah satu strategi dari MNC Group adalah bukan kita melupakan konvensional, tetap konvensional berjalan, tapi kita mengakselerasi digitalisasi yang ada di berbagai lini bisnis kita. Tentunya nanti penambahannya bukan dengan lewat cabang lagi, bukannya berarti cabangnya ditutup ya, tapi cabang tetap ada, tapi penambahan cabang ke depannya sudah tidak perlu lagi dilakukan dalam bentuk fisikal cabang. Kita sudah bisa lakukan lewat apps, kita bisa lakukan lewat online dan digital platform. Oke, Pak Yudi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana. Corporate Action masih akan kembali usai jeda. MNC Capital Indonesia TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2011. Rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Pemirsa, saham PT MNC Capital Indonesia TBK telah menjadi salah satu primadona pelaku pasar di bursa saham. Kita simak datanya. Ya, ini adalah kita lihat pemegang saham MNC Capital Indonesia, pemirsa. Ya, ini adalah PT MNC Investama TBK memiliki 21,23 miliar lembar saham atau 53,48%. Kemudian ada Jalan Pantai Limited memiliki 3,9 miliar lembar saham. Kemudian UOB Kay Hian memiliki 3,54 miliar lembar saham. Kemudian ada HT Investment Development Ltd memiliki 8,51% saham atau 23,38 miliar lembar saham. Kemudian masyarakat di sini memiliki 19,27% saham atau 7,65 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat PT MNC Capital Indonesia TBK, ini adalah kodenya BCAP, pencatatannya 8 Juni 2001, masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya investment company, sektornya finance, subsektornya adalah others. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan harga saham dari MNC Capital Indonesia TBK ini, pemirsa. Sejak Januari tercatat di harga Rp141, kemudian pada Februari naik Rp152 per lembar saham, kemudian pada Maret naik 185, pada April turun 150, dan pada bulan Mei kembali menguat 183. Dan kita lihat nih pergerakan Juni dan Juli tidak banyak berubah dari 156 ke 157, dan pada bulan Juli, akhir Juli tanggal 30 tercatat di harga Rp148 per lembar saham. Ya, itu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Rudi. Terima kasih Julita, dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Chief Technology Officer MNC Capital, MNC Group, Yudi Hamka. Pak Yudi. Halo. Ya, Mas Rudi. Ini agak menarik sebetulnya kalau data yang disampaikan sama rekan Julita tadi, yaitu di Maret justru saham MNC Capital itu naik gitu. Ini agak berbanding terbalik dengan kebanyakan emiten. Ini apa yang terjadi di sana menurut Anda? Ya, memang kami secara grup atas arahan dari grup Executive Chairman MNC Group sendiri, Pak Haditanu, kita menggunakan momen COVID-19 ini sebetulnya sebagai momen turnaround, fight back. Jadi kalau mungkin kebanyakan industri dalam kondisi COVID ini banyak yang melemah, melesu, mungkin banyak yang WFH ya. Kami di grup di bawah pemimpinan Pak Haditanu, kita fokus untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengakselerasi bahkan mempercepat proses digitalisasi dan transformasi digital di MNC Group. Sehingga kita fokus untuk pengembangan baru, pengembangan sistem baru, pengembangan platform, investasi di data platform, analytics, AI yang sebentar lagi juga kita akan luncurkan di dalam suasana COVID ini. Dan sepertinya market melihat memberikan reaksi yang cukup positif terkait pergerakan kita ke arah digital yang juga semakin kencang dengan strategi baru kita ini. Di tahun ini juga masih fokus ke sana, Pak Yudi? Ya, seperti tadi mungkin sempat disebutkan juga, tahun ini kita juga akan mengakuisisi peer-to-peer lending. Kita akan masuk ke peer-to-peer lending platform, kemudian kita juga akan masuk ke equity crowdfunding. Kita sudah mengakuisisi satu payment gateway platform yang namanya Flash Mobile. Jadi dengan ekosistem ini semuanya akan semakin komplit.
Ya, jadi kita punya yang conventional banking, insurance, digital insurance, kemudian peer-to-peer lending, kemudian e-money, e-wallet, digital remittance, sampai equity crowdfunding. Nantinya kita akan banyak bekerja dengan para startup untuk membantu kita membangun digital Indonesia yang sesungguhnya ke depannya. Ini akan menjadi memberikan aura yang sangat positif buat MNC Capital dan juga untuk grup. Berapa nilai investasi yang disiapkan Pak Yudi untuk itu? Di digital itu agak sulit untuk melakukan budget investment karena pergerakannya sangat dinamik. Makanya kami sangat beruntung sekali bahwa semua aktivitas digital langsung di-lead oleh Chairman MNC Group sendiri, dalam arti kita di-enable untuk melakukan banyak sekali investment yang terkait dengan teknologi, khususnya teknologi digital. Okay. Contohnya tahun ini kita akan adopsi AI. AI sudah kita mulai di perjalanan untuk di media side, tapi di financial services kita akan baru mengadopsi. Sebentar lagi kita juga akan mengadopsi teknologi blockchain. Contohnya kita sudah mengadopsi cloud hybrid cloud yang kita punya. Kita membangun on-premise cloud sendiri dan kita juga berinteraksi dengan public cloud yang ada di luar. Ini adalah contoh-contoh investment yang dilakukan grup dalam arti untuk mengakselerasi proses digital. Dan di dalam grup sendiri ada organisasi yang namanya MNC Innovation Center. Ini tugasnya adalah fokus untuk mensupport, mengenable semua digital inisiatif dan transformasi digital yang ada di MNC Group. Jadi kita punya ratusan developer, kita melakukan R&D di sini, kita melakukan banyak sekali terobosan-terobosan baru, kita juga berinkubasi dengan para startup. Tujuannya agar proses enablement digital transformasi di MNC Group dan MNC Capital ini bisa lebih cepat. Tapi tentu sudah ada perkiraan capex yang akan dikeluarkan tahun ini kan? Ya, sudah ada, Mas. Tapi saya akan keep dulu aja nanti bisa dilihat di annual report. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat exciting bagi semua karena tidak lepas bahwa teknologi investment digital juga terkait dengan teknologi juga memerlukan investment yang cukup besar dan grup sangat komit untuk melakukan investment yang diperlukan untuk mengakselerasi digital transformasi kita. Dalam waktu dekat, MNC Capital akan memiliki platform peer-to-peer lending sebagai agen penyalur dana pinjaman MNC Bank, MNC Finance, dan MNC Leasing. MNC Capital mengakuisisi Flash Mobile yang merupakan perusahaan payment gateway dan biller aggregator. Dalam proses untuk memperoleh lisensi, Flash Mobile akan dilengkapi dengan sertifikat PCI DSS atau standar tertinggi keamanan. Flash Mobile akan berfungsi sebagai satu-satunya payment gateway dan biller aggregator untuk MNC Group yang juga akan melayani mitra eksternal. Mau pergi naik kereta? Gampang. Capek di jalan mau tidur di hotel yang nyaman? Juga gampang. Tiket pesawat. Direktur MNC Capital Jessica Tanusudibyo menuturkan, revolusi industri 4.0 menuntut respons serba cepat. Perseroan sepenuhnya siap melakukan berbagai transformasi digital.